nyawa. Yang pada saat ruh itu ditiupkan, pada saat meliputi tubuhmu, dia disebut dengan nyawa. Pada saat dia adalah masih ke kiri dan ke kanan, maka kamu disebut jiwa. Ruh hanya satu pandangannya pada Allah. Jiwa ke kiri dan ke kanan. Badan, wah itu binatang. Udah ulaika kal an'am. Maka pada saat posisi binatang itulah tidak mungkin binatang kembali pada Allah. Maka itulah dari awal kamu disuruh telanjang. Tadi semua dari awal. Supaya kamu hidup pada saat kamu bangun. Pada saat kamu mati, kamu dari tidurmu bangun. Gitu. Pada saat kamu mati, maka hidupmu ini justru kamu hidup. Maka tadi orang Jawa bilang mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Nah, orang yang sudah urip sejroning mati, orang yang sudah mati sejroning urip, bakal urip sejroning mati, maka tidak ada kematian. Maka Abah sering katakan, kenapa kullu nafsin dha'iqatul maut? Nafsun itu adalah mu'annas. Tapi Allah menggunakan da'ikun itu muzakkar. Tapi Allah menggunakan da'iqatul, artinya bahwa sesungguhnya kamu itu tidak pernah mati, hanya mencicipi saja, hanya pindah saja casing, SIM cardnya pindah dari HP yang satu pada HP yang lain. Adapun tubuhnya disebut derajat, HP-nya tadi dari Samsung menuju Apple itulah derajat, itu surga namanya. Itu sebut surga, itu darajat adalah merupakan kebahagiaan si casing, si tubuh tadi semua. Ya, nah inilah yang harus dipahami. Tapi tidak bisa ke situ kecuali adalah harus kembali dulu. Ya tubuh taubatan itu kembali kepada Allah itu menyerahkan sebenar-benarnya dirimu itu adalah bukan jasad tapi roh. Maka disitulah ada istilah almarhum dan almalun. Manusia yang ibadahnya dengan jasad berarti dia ibadahnya dengan kiri. Dan Nabi sudah berkata orang nanti itu yang selamat dan celaka itu akan menerima catatan buku dari kiri. Itu artinya orang yang ibadahnya di alam dunia ini dengan jasad. Tuh. Karena jasad itu binatang. Tidak mungkin binatang berhadapan dengan Allah. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun dikatakan, Kul innama ana basarun. Tuh. Allah mengatakan, hey Muhammad, tubuhmu itu binatang. Maka itulah kenapa beliau bersabda, al-insan hayawanatik. Insan itu, tubuh manusia itu adalah binatang yang berlogika. Jadi kita ini adalah selama di jasad masih binatang. Maka ulaika kal an'am, bahkan kata Allah, balhum adol. Maka Allah menyuruh kepada kita adalah kaifatakfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, kata Allah supaya apa? Karena tadi hidup mati itu ternyata pada saat kamu hidup sebenarnya kamu mati. Pada saat kamu mati sebenarnya kamu hidup. Itulah baginda Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu, ketika mati bangun. Nah, kita harus bangun dalam hidup. Maka orang yang sudah bangun dalam kematiannya artinya apa? Bangun dalam kematian itu adalah sudah kembali kepada dia sebetulnya sudah bisa mencicipi, kata Abah juga. Kamu sudah pindah dari kiri ke kanan, artinya kamu sudah pindah dari dunia ke akhirat. Maka itulah Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, tubuhmu, wujud, penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, hidungmu, kolbumu, semuanya adalah kudrat, iradat, hayat, ilmu sama kalam basar pada tubuhmu. Kembalikan, jadikan negeri akhirat. Tuh, tadi semua. Tidak akan negeri akhirat, tadi semua, sebelum kamu matikan. Karena dunia, kalau nggak, ya dunia, ya akhirat. Kalau akhirat, ya dunia. Kalau kamu pilih dunia, bukan akhirat. Kalau kamu pilih akhirat, bukan dunia. Tapi pada saat kamu sudah di akhirat, duniamu sudah mendapatkan jaminan. Sebetulnya, tubuhmu lah bahasanya dunia itu. Makanya jangan sulit memahami Al-Quran. Karena semuanya inilah patokannya. Maka Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kamu kalau keluar dari tubuhmu mencari apapun, surga, neraka, barja, sirat, pasti nyasar kamu, pasti ngaco. Tadi semua akan keluar daripada apa yang dari setiap
nas yang Allah sampaikan itu kamu tidak akan ketemu mafhum nasnya. Dari dalil yang Allah sampaikan itu kamu tidak akan ketemu madlulnya. Akibatnya kamu tidak akan sampai kepada apa tujuan Allah menciptakan dirimu, makosidnya. Tadi semua ada makosid dalam setiap itu semua. Dan makosid itu bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Maka disinilah konsep Tuhan yang harus kita harus ngerti dari awal. Dan Allah dari surat Al-Baqarah mengisahkan tentang menyembelih sapi. Ya, sebetulnya adalah isyarah yang harus kita kuasai dari awal adalah sembelihlah tubuhmu itu. Fasolli bi rabbika wanhar. Jadikan tubuhmu Muhammad, kemudian fasolli bi rabbika, dan kemudian bersolatlah kepada Tuhanmu. Tapi di situ Allah menggunakan fasolli bukan arti adalah solat, tapi solawat artinya tubuhmu. Tadi begitu ngomong dikir adalah ruhmu tadi semua. Begitu ngomong solat ruhmu. Tapi begitu ngomong solawat ya tubuhmu. Itu loh. Kalau Allah tuh bicaranya begitu. Maka ngomongin sholat itu ruhmu. Maka selama sholat itu pakai jasad, Allah berkata, wa makana sholatum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Sesungguhnya sholat kamu itu siulan. Karena tidak bisa tubuhmu itu yang bangkai itu untuk dibawa sholat menuju Allah. Tadi semua. Tadi. Bagaimana mungkin tubuh binatang dipakai untuk Allah? Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami tadi. Karena kalau seandainya tidak demikian berarti konsepnya. Karena selalu ada dua sisi. Kalau nggak kamu ya Allah. Kalau nggak Allah ya kamu. Tadi kalau kamu yang bilang aku berarti Allah tidak ada. Tapi kalau akumu adalah aku Allah berarti kamu tidak ada. Maka disinilah sahabat tentang Mi'raj. Mi'raj itu tentang naiknya kesadaran. Karena kita sudah turun kesadaran. Dari summa radadnahu asfala safilin. Dari kesadaran ruh 100%. Kamu adalah berhadapan dengan Allah di dalam kandungan ibumu. Bahkan kau sudah diskusi dengan Allah. Bahkan kau sepakat tentang sebuah nama kamu dengan Allah. Gitu. Itulah nama yang harus kamu katakan. Waktu nanti Nur Muhammad berkata, siapa kamu? Maka kamu harus ikuti Itulah nama yang kamu sepakati antara dia dan Nur Muhammad dan Allah tadi. Dan ini harus dipahami dari semua juga. Maka sebetulnya pelajaran Allah itu mudah asal tadi. Maka Allah cuma sayang Allah memang menggunakan kata lau. Lau tadi walau tadi walau anna tuh kata lau seandainya. Artinya kata lau itu adalah seandainya. Kata Allah, aku ingin wajibkan. Bunuhlah dirimu. Itulah kenapa Syekh Hasan Banjari, beliau berkata 20 tahun aku di Mekah. Ingin bertemu Allah dan Rasulullah, nggak ketemu. Tapi pada saat aku kembali ke kampungku, tuh barulah ketemu Allah dan Rasulnya, kata beliau. Ternyata itulah kenapa Allah nyuruh bunuh dirimu supaya kamu ketemu. Karena tubuhmu itu kampung Allah. Maka Abah sering katakan Allah itu nggak di Masjidil Haram, nggak di Masjidil Aqsa, nggak di Baitul Ma'mur. Allah itu nggak di laut, nggak di gunung. Dan itu kata Allah, aku adalah di hatimu. Aku di hati orang beriman. Cuma sayangnya dia hanya akan tajalli pada hatimu kalau kau sudah tahali dirimu. Tuh. Nah, bagaimana awalnya? Maka tadi dari kesadaran Adam yang masih banyak ngeluh, sekarang ayo mulai diam. Jangan banyak ngeluh, banyak protes karena sifat Adam itulah timpa kolbi itu banyak ngeluh, banyak ini. Apalagi kamu nyanyi pada orang-orang, kamu belangsak, cerita sama orang belangsak, makin tambah belangsak gitu kan tadi. Ayolah mulai berbuat dari kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya, mulai belajar berbagi. Kalau sementara ini masih berat kepada kamu, paksa aja. Karena kalau tidak ada perbuatan Islam itu. Karena Islam itu bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, hajimu. Tentang nanti itu adalah cinta di penghujungnya itu. Tapi dari cinta tidak akan ada. Kecuali diawali dari mulai kesadaran Yahya dan Isa senang berbagi. Itulah istilah hakikat adalah kasih sayang. Mulailah kamu tumbuhkan rasa kasih sayang. Memang tidak mudah dari semua.
Maka itulah tadi kata Abah, kenapa kasih sayang itu akan tumbuh kalau sudah ada warid dari Allah. Allah lah yang memberikan warid dengan sifat rohmannya itu pada hatimu, akan muncullah kasih sayang. Jadi tidak bisa kamu berkasih sayang kecuali dengan rahmannya Allah. Tidak bisa tubuh kamu bersabar kecuali dengan sifat saburnya Allah. Tidak bisa kamu itu gagah kecuali dengan sifat ajidnya Allah. Tidak ada hidup kamu kecuali dengan sifat hayatnya Allah. Tidak bisa kamu itu kaya kecuali kamu tajalikan sifat adalah goniyunnya Allah. Goninya Allah, mugninya Allah, rozaknya Allah. Cuma goninya, mugninya, rozaknya Allah tidak ada pada dirimu selama yang ada kamu. Maka tadi bagaimana caranya? Maka selalulah lahirkan sifat orang kaya. Maka dilatih oleh Allah. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharai. Hei manusia, supaya kamu nanti adalah masuk ke dalam kurbahku, masuk dekat kepadaku, mendekati sifatku dalam keadaan sempit maupun lapang, lantihlah kamu berbagi. Itulah kesadaran Yahya dan Isa. Nah, kalau kesadaran Yahya dan Isa tidak dilatih senang sedekah, berbagi, itulah kata Abah juga kenapa isi Al-Quran itu seorang iman suruh sedekah, seorang takwa suruh sedekah, orang hijrah suruh sedekah, orang khusyuk suruh sedekah, karena memang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang dzikir, tapi kamu adalah bagaimana. Jadi intinya di mata Allah itu bukan ibadah individual, tapi ibadah sosial. Sahabat, inilah yang penting tadi semua. Sampai doa Musa nggak ada harganya. Sampai sholat Musa dan dzikir Musa 20 tahun nggak dinilai oleh Allah. Kalah oleh seseorang bernama Baroh yang tidak pernah sholat, bahkan tidak pernah dzikir, tapi terus berbagi menyayangi makhluk. Karena di ujungnya itu adalah ruhama ubainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka sifat baiknya Allah itu kamu latih tadi semua. Karena supaya kamu itu sibgot Allah itu adalah kamu adalah mendapatkan sifat Allah tajali. Kan tujuannya takhallaqu bi ahlakillah. Allah pemurah. Kalau kamu masih pendengki, kamu tidak akan bisa sifat goniyun lahir pada dirimu. Maka lahirlah semiskin apapun kamu, tumbuhkan sifat kaya. Orang kaya itu senang berbagi. Maka ada dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah, kekuasaan Allah. Walaupun sebiji korma Nabi Muhammad selalu berbagi. Maka kata Abah, orang pelit itu tidak mungkin dikenal Allah. Karena orang pelit itu berseberangan dengan sifat Allah. Orang pelit itu adalah, walaupun kamu tahajud 1 triliun rakaat, yang nggak usah Abah nggak usah ngomong 2 rakaat, 1 triliun rakaat. Selama kamu pelit, maka itulah kenapa Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh. Tadi semua. Siapa dia ada pendusta agama itu yang pelit. Maka ayat tumbuhkan. Karena Allah itu ruhamau bainahum. Allah itu penyayang. Allah itu senang memberi. Maka kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia akan terjali pada dirimu. Tuh. Dengan riadoh 1000 tahun kalah kamu dengan senang memberi. Ingat itu. Puasa kamu 1000 tahun kalah kamu dengan memberi sepotong roti. Ingat itu. Jadi tolong. Jadi jangan salah, jangan pada ritual. Ya, kasih sayang yang harus ditumbuhkan. Itulah kenapa di penghujung firman Allah itu seluruh ayat-ayat Allah kauniyah ini dihimpun dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dalam suratul Fatihah, Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau udah bismi bukan di asma, Allah yang Rahman, yang Rahim. Akan lahirlah sifat apa di situ? Ajid, Jabar. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu akan melahirkan sifat Goni, Mugni. Nah itu, ya sahabat. Maka Abah ajak, jangan pelit. Maka Abah selalu ajak, ayo sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan. Ini pelitnya 1 juta setan, riadoh kayak apapun, ngabeti. Sampai ngakan
akar kebo sekalipun kamu tetap aja kalau pelit. Ini ya kan sifat Allah yang nyata tuh Rahman Rahim. Dari semua ya. Inilah yang harus, maka orang yang sudah belajar dari kesadaran Yusuf, kesadaran ya, Yahya Isa senang berbagi, memberi. Tuh, maka saudara kita di Kristen itu dia sodakohnya 10%. Nah, orang Islam 2,5% saja, baru diiming-imingi sorga. Kemudian ditambah lagi adalah apa namanya, Allah mengatakan ibaratkan sebuah biji bercabang 7, setiap cabang 100, tapi tetap aja nggak mau. Allah di PHP semua. Tadi bagaimana lo? Kata apa sih, nggak usah dikir. Tapi udah kelihatan wajah pelit-pelit itu udah kelihatan kok. Tadi Allah Pak Akbar. Tadi semua. Jadi Allah tuh nggak nuntut banyak. Bayangkan oleh kamu. Musa yang begitu hebat. Dikirnya 20 tahun. Doanya 20 tahun. Nah didengek sama Allah. Sampai Allah bilang, hei Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu dan dikirmu. Karena sholatmu untuk kamu, dikirmu untuk kamu. Tapi aku bangga. Semua. Tadi. Itulah sahabat. Maka kenapa semuanya tentang. Maka Allah melatih dari mulai kecil. Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Tetap dari semua. Dari kecil, maka jiwa kaya itu adalah jiwa orang memberi. Nah itulah tadi. Orang yang selalu ingin diberi, itulah orang miskin. Maka tadi kenapa Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas. Karena memang hakikat Allah, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka kamu akan diberikan warid oleh Allah. Nah itulah supaya kamu bisa berjalan pada Allah tadi tuh. Tadi. Maka kata Allah, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah di bumi. Dengan apa? Maka dikatakan inna shadaqatal mar'il muslim tazidu bil umri. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu akan memanjangkan umurnya. Bahkan diselanjutkan hadis itu masih panjang. Bahkan kamu akan dijauhkan mati yang su'ul khotimah. Tuh. Maka kalau bah kenapa ya miskin saya, pasti pelit kamu itu. Bah kenapa saya nggak nampak-nampak pelit kamu itu. Udah pastilah itu. Itu 1 miliar %. Dipastikan orang yang pelit. Tadi maka apa? Kalau kamu nggak usah belajar ma'rifat kalau pelit. Nggak usah riadoh. Nggak usah dikir lagi. Ngapain nih? Cek kalau pendusta lu. Ngomongnya ilah, la ilaha illallah. Giliran sedekah mung. Dan Allah tidak minta banyak. Tadi semua. Ya. Inilah ya. Nah. Sifat Allah yang kamu dohirkan itulah sibghatullah. Akan melahirkan adalah kamu akan dikasih pakaian oleh Allah. Akan dicelupan Allah pada dirimu. Maka Allah bahasa hikam itu memberikan warid. Ya. Maka Allah mengatakan, apa Syatoilah mengatakan adalah innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Dia mendatangkan warid kepadamu tak lain agar engkau datang kepadanya. Warid. Jadi buah daripada, bukan wirid sebetulnya, buah dari sodako, dari banyak dalam Al-Quran. Siapa yang banyak berbuat maka Allah akan berikan yupaqihu fiddin. Tuh dari semua. Maka dari hikmah yang selanjutnya, auroda alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu ke angkasa penyaksianmu tuh. Tadi walaupun dikit, kenapa bahasa nggak bisa menyaksikan? Tadi kata Allah, lu pintunya masih nutup. Tuh sodakoh sahabat, ya. Tapi ingat, nanti sodakohnya naik dari kesadaran Adam kepada Isa kepada Idris. Idris itu sudah sodakohnya bukan karena kasihan. Ingat, kalau kesadaran Isa boleh masih, kasihan sama dia kurang boleh. Tapi udah kesadaran Idris itu udah nggak ada.
Jadi kamu memberi itu bukan karena kasihan. Ingat itu. Memberi karena kasihan pun masih buruk dari semuanya. Apalagi memberi karena harapan balasan pun masih buruk dari semua. Ya, itulah warid yang Allah berikan pada dirimu, sahabat. Ya. Jadi itu ya beberapa ada. Allah akan berikan warid pada dirimu. Jadi tidak ada kamu bisa datang pada Allah kecuali adalah warid yang diberikan oleh Allah untuk kamu berjalan pada Allah. Maka firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat 38, "Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abid." Itu hanya kepadanya lah kami menyembah. Artinya bahwa kamu untuk pada Allah itu harus dibalut dulu dengan takwa, walibasuhut takwa. Tapi takwa itu adalah, maka ingat dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa yang bersedekah maka tubuhnya akan dibalut dengan apa namanya baju besi gitu. Maka tidak ada neraka. Maksudnya sebenarnya dalam arti itu kalau Abah yang menerjemahkan secara hakikat, pada saat kamu sedekah itu tubuhmu dibalut dengan pakaian Allah, maka tidak ada lagi kemiskinan pada dirimu sebenarnya. Tuh. Artinya Nabi mengatakan setiap sedekah satu baju besi, setiap sedekah satu baju besi, kamu akan dijauhkan dari api neraka. Nah, itu tapi dalam penafsiran hakikat, api neraka itu kesusahan, kebelangsakan, masalah dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian kenapa kita ini ada yang usul, ada yang asal. Jadi zat itu disebut usul, ada disebut ma'rifat. Sifat itu asal, hakikat. Adapun asma itu nama, adalah torikot. Gitu. Af'al berbuat, syariat. Jadi syariat itu untuk melihat perbuatan fi'ilnya Allah. Kalau seandainya wayang itu dohir bergerak, maka tidak ada syariat yang digerakkan oleh wayang. La tataharaku zarratun illa biidni dalang. Tidak ada satu gerak daripada wayang kecuali izin dalang. Nah, adapun dalang menggerakkan tergantung kalbu. Mau tadi pelit, maka kau digerakkan jadi rahwana. Begitu sebenarnya. Jadi istilah dalang wayang itu, kenapa sebagian jadi Pandawa, sebagian jadi Kurawa, sebagian jadi buta. Jadi bagi dalang, nah bagi Allah itu wayang menggambarkan, dikisahkan ada tokoh baik, tokoh lucu, tokoh jahat yang paling bawah, jahat paling jahat. Jadi disitulah si jiwa itu kenapa wa nafsi wa masawaha falahama pujuraha wa taqwaha. Maka kamu itu masih pujuraha wa taqwaha. Kalau kamu pelit, maka digerakkan pada sifat pujuraha. Itu semua. Maka qad aflaha man zakah, sudah pasti orang yang mensucikan, kamu akan dikasih warid oleh Allah untuk berjalan pada Allah gitu. Bukan kamu yang bisa karena kamu doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Allah ngasih baju padamu seperti kamu menyelam, nggak bisa karena kamu nggak bisa napas di air. Nah, Allah itu memberi kamu tabung oksigen untuk bisa menyelam ke bawah air. Atau kalau kamu di luar angkasa, sama. Kamu pun bisa jalan di luar angkasa dengan tabung oksigen. Nah, itulah sibgoh. Sibgoh itulah celupan Allah. Perlindungan Allah. Penjagaan Allah pada dirimu. Pada saat engkau berbuat baik. Setiap perbuatan baikmu, satu lapis tubuhmu. Maka, bukan hanya pada tubuh, pada akalmu. Penglihatanmu. Pendengaranmu. Disitulah sesungguhnya. Maka tadi semua. Jadi kalau kata Abah di sini yang mau ma'rifat, kalau pelit bisa eureun ngaji lah. Semua. Keren. Karena buang-buang waktu. Buang-buang waktu kata Abah. Tadi semua. Ya kecuali udah nggak punya tadi itu bisa. Tapi Allah mengatakan fisaroi wad dalam keadaan sedikit maupun banyak. 1000 kalau perlu. 500 perak kalau perlu. Tetap latih oleh kamu. Semua. Semua. Maka sudah dikatakan, jangan kamu menunggu kaya untuk sedekah. Sedekahlah pasti kaya. Betul. Siapa yang rajin sedekah pasti kaya. Dan Abah menyaksikan orang-orang kaya hari ini di mana-mana di sini adalah dia yang memang sedekahnya terjaga dari semua.
Tapi Abah saksikan orang itu pasti akan punya masalah ini, masalah akan dihabiskan pelan-pelan. Tapi kamu nggak sadar. Jadi ingat. Jadi Allah itu jangan kamu anggap bahwa kamu maksiat juga oleh Allah tuh di sini pahami. Jadi si dalang Allah akan menggerakkan kamu tergantung apa ada di dalam dada. Jadi metal detektornya ada di dadamu. Kalau penuh dengan cinta, kasih sayang, maka Allah itu akan menggerakkan kamu seolah-olah Pandawa. Tapi bagi Allah terserah sama aja. Bagi dalang menggerakkan Rahwana dan menggerakkan Arjuna sama happy-nya. Karena ini apalku. Karena ini kenyataanku. Tetapi yang jadi rugi kepada si wayangnya. Pada saat kamu busuk hatinya, maka kamu digerakkan Rahwana. Jadi bukan Allah menentukan, oh kamu jadi Rahwana. Enggak, dalang itu. Jadi istilah di dalang itu contoh makhluk yang baik dan buruk itu. Dia akan menggerakkan kamu. Apakah menjadi bahagia, menjadi lebih kaya, menjadi lebih happy. Tergantung apa yang ada dalam isi dadamu itu. Maka disinilah kunci manusia. Maka kata Allah, aku nggak memandang suku, aku nggak memandang apa namanya, bahkan aku nggak memandang amalmu, tapi aku lihat ada apa yang ada di dalam isi hatimu. Tuh. Disinilah yang harus dipahami. Dari sifat penyayang, sifat pemaaf akan melahirkan sifat-sifat Allah pada dirimu. Maka dari awal pun ada disebut yang Allah disebut Khalik, di luar Allah disebut makhluk, tapi Khalik dan makhluk itu adalah satu. Ingat itu. Seperti al-abid wal ma'bud wahid. Dari semua. Ya. Tapi sifat Allah yang menonjol itu Rahman, Rahim. Tuh, maka tadi. Kenapa sodako, kita hijrah, sodako, ini sodako, usu, sodako. Karena salah satu sifat Allah itu adalah. Maka kenapa Allah punya nama Al-Karim? Allah itu punya nama Al-Karim karena dia memberimu tanpa kamu minta sebenarnya. Nah, adapun kamu akan dimerakan tadi, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya si jiwa itu karena si dalang akan memainkan kamu dalam watak wah. Tapi wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kamu punya sifat pelit tadi semua, sifat bahil, pendendam, pendengki, ya terpaksa dalang itu akan menggerakkan kamu pada puju roh. Tuh. Jadi kisah wayang itu baik dan buruk itu gerak kamu tetap oleh hidupnya Allah, afalnya dalang, tapi dalang akan memilihkan kepadamu tergantung apa yang ada dalam hatimu. Itulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha. Fa'alhamah, Allah ilhamkan kepada si jiwa dua kemungkinan. Artinya Allah melihat pada saat hatimu baik, maka kamu akan dibawa kepada otak wahak, jadi Arjuna tadi. Tapi kalau kamu hatimu busuk, maka kamu akan dibawa kepada puju. Itu aja. Dalang begitu lihat hati kamu, nih. Makanya kadang-kadang manusia pagi Arjuna, sore Rahwana, tadi semua. Tapi kalau kamu jaga terus hatimu tadi semua, dan dikir itu bukan menyebutkan nama Allah. Dikir itu adalah mengembalikan. Tadi karena yang ada itu si anak, yang ada itu hanya anak Allah. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tiada yang ingat aku kecuali aku. Tiada yang ingat Allah kecuali Allah. Maka itulah kenapa harus ada dibalut dengan tadi semua ya. Adapun yang disebut alam syir, alam lahut, yang disebut nyawa adalah alam malakut, hati adalah alam jabarut, tubuh adalah alam mulki tadi semua. Tugas syir merasakan, maka tadi rasa di penghujungnya. Tugas nyawa menghidupkan. Tugas hati meyakini. Maka iman ada di hati. Tugas tubuh berperilaku af'al. Jadi fiilnya, nah adapun fiilnya apakah baik dan buruk tergantung apa di hatimu tadi. Karena hatimu di sinilah Allah akan melihat dadamu. Maka Abah selalu katakan sodrun alam nasro laka sodro. Dada, semuanya tentang dada. Jadi si dalang itu Allah, hidupmu akan menggerakkan tubuhmu
tergantung apa yang ada di dalam maka kata Abah, kalau hatimu busuk, maka pikiranmu menjadi busuk, ucapan menjadi busuk, perbuatan menjadi busuk, nasib menjadi busuk. Hatimu pelit, maka terus akhirnya kamu itu miskin di ujungnya itu sebenarnya. Kenapa? Karena kamu tidak melahirkan sifat dalang yang kaya, sifat dalang yang pemurah, sifat dalang yang senang Kamu nggak punya uang bisa tenaga, karena orang tenaga aja susah, gitu. Tenaga aja susah dari semua. Ya, kalau beli mobil mau kuat, tapi sedekah 20.000 aja hese. Semua. Inilah. Tadi saya suka lihat aja orang. Kok orang beli sesuatu ratusan juta. Sedekah meni hese. Ya. Itu sebagai ciri aja, kalau kalian ada dalam pelit itu tandanya mausul khotimah. Itu aja patokannya. Jadi kalau sifat Allah sudah tajali bahwa kalian itu akan dibawa adalah kepada husnul khotimah. Jadi sifat pelit itu sifat siapa? Sebetulnya. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi ingat, tugas syir merasakan, tugas nyawa menghidupkan, tugas hati meyakini. Makanya torikot syariat di tubuhmu, torikot di hatimu. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La maujuda. Nampaklah pil Allah pada tubuhmu. Makanya tidak lagi aku, bukan aku kamu. Makanya tadi. Maka tujuan bersyariat itu harusnya orang itu adalah untuk mendidik si tubuh. Jadi bukan lagi pengakuan pada ini sholatku, puasaku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Justru menyaksikan bagaimana Allah dalang menggerakkan tubuhmu. Ya. Dari semua. Ya. Jadi sebenarnya lebih hebat dari segala riyadhah. Maka itulah mungkin barangkali orang suka nanya sama Abah, kenapa Abah ini sekarang terbuka semua ilmu? Karena memang dari dulu kita ini di sini, bahkan buat Ilin, kita dulu itu buat pertama kali bagi majlis itu setiap pengajian, dulu aja 20.000. Ibu-ibu pengajian itu dulu 20 tahun 20.000 itu lumayan. Beras itu masih 2.000 kalau nggak salah berapa itu tadi semua. Kalau habis ngaji dari sini, beras dapat, ikan dapat, apa dapat sebenarnya. Maka itulah juga. Dan juga Abah mungkin selama 30 tahun dakwah tidak pernah mencari bayaran. Bahkan bangga. Tadi yang kenapa kita selalu, kalau nanti nih ada undangan ke Pelabuhan Ratu. Itu juga Abah sebenarnya nggak mau terima undangan. Banyak yang undang Abah ke Isra Mi'raj tadi semua. Jangan undang saya bilang nanti kiai yang hadir di situ saya maki-maki nanti. Tadi semua, ya. Tadi. Karena saya udah nggak ada, udah mati urat takutnya tadi semua. Bagaimana orang udah mati takut mati? Orang mati tidak takut mati. Tapi nanti nggak enak teman kuliah tadi semua, gitu. Dia udah janji bakar layur di Pelabuhan Ratu Mal. Jadi kita akan pilih tanggal nanti, mungkin nanti diatur yang buat ke pelabuhan, nanti Abah kasih tentu tanggal, karena kita ini Januari ini mepet-mepet nih. Karena ada mau ke Lembang dulu, ke Cikole, mungkin antara tanggal 3-4 Januari, tanggal 9 Januari udah ke Kalimantan lagi. Pulang dari sana, tadi semua ada kemungkinan Abah akan ke ke Lampung tadi semua. Pulang dari Lampung kemungkinan kita tanggal 20 ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu sudah tadi adalah guru kita, dia udah bikin program kepada Abah selama di Kuala Lumpur. Maka disiapkan tempat di Kuala Lumpur, hotelnya, apanya. Di Malaka disiapkan hotelnya, tempatnya. Bahkan beliau masih mau nganter juga nginap di Singapura. Jadi kita nanti yang mau ikut nanti, yang ikut pelabuhan lah. Yang nggak bisa ikut Eropa, minimal ikut Malaysia. Yang nggak bisa ikut Malaysia, minimal ikut
Kabla meratu. Dan siapa masih kenal hitung-hitungan pan hirupna. Kata Abah, ayo jiwa kaya, jiwa kaya. Maka Allah tuh nyuruh jiwa kaya. Makanya kenapa ciri orang kaya itu senang memberi. Buang pikiran menerima. Buang pikiran. Karena kita itu cukup menerima dari Allah. Allah itu semua. Kita ini sebenarnya tiap hari menerima dari Allah. Menerima. Menerima dibajuin. Menerima disuapin. Menerima dihidupkan. Menerima dikerjakan. Menerima ke sawah. Kita menerima sebetulnya. Kita ini nggak pernah mencari kok. Menerima sholat. Menerima puasa. Menerima. Emang ada wayang bisa gerak apa? Nah, inilah yang harus dipahami dari semua ya. Maka itu tadi tugas syir adalah merasakan, tugas nyawa menghidupkan, tugas hati meyakini, tugas tubuh berperilaku, menyaksikan pil Allah pada tubuhmu, menyaksikan nur afal Allah, menyaksikan adalah asma Allah pada hatimu, sebut tarikot. Maka orang syariat berdikirnya orang syariat dengan ucapan dan perbuatan. Tapi yang dilihat seharusnya bukan perbuatanmu. Tadi, maka bukan aku. Ini punya siapa? Makanya inna sholati, sesungguhnya sholatku. Tuh, ku di situ adalah. Dikatakan oleh siapa tadi adalah oleh Tuan Syabul Qadir adalah dikatakan. Orang yang mengatakan aku la yakuluna ana. Jangan kamu berani mengatakan aku. Karena yang boleh mengatakan aku itu hanya aku Allah. Rumahku, mobilku, sholatku. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Maka ku di situ ada bukan ku kita, tapi ku Allah. Coba ada wayang bilang, ini aku. Kata dalang, aku hanya satu aku. Hidupmu hidupku, wujudmu wujudku. Hei Arjuna, gagahmu itu karena gagahku. Hei Bima, gagahmu juga gagahku. Hei Cepot, lucumu karena lucuku. Uripmu karena uripku. Cuma manusia merasa urip, ya mati. Akhirnya dalang nggak ada. Inilah penderitaan manusia itu disebabkan tadi. Semuanya masih semuanya masih mati. Nah begitu mati dia baru bangun, baru sadar dia buta matanya. Bisu mulutnya. Tuli telinganya. Karena waktu hidup dia tidak serahkan. Itulah maka orang yang sudah diserahkan waktu hidup. Maka dikatakan. Tadi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dia matinya pun masih diberikan rezeki oleh Allah. Tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami tadi. Jadi yang dikatakan sibgoh di situ adalah bagaimana adalah memahami ya. Jadi yang dalam secara tasawuf yang disebut pana itu adalah lenyapnya kesadaran ego, akumu tadi. Milikku, rumahku. Ingat, semua ini di dunia ini milik Allah. Maka kata Allah, innalillah. Semuanya adalah berasal dari Allah. Semuanya milik Allah. Dan semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi. Kembalilah kepada Allah. Roji'una dikembalikan. Maka tidak boleh bilang aku. Mobilku. Dari semua. Ya. Tapi itulah. Tetapi pada saat belajar tauhid. Jangan sampai merasa kamu menjadi Allah. Tadi semua. Atau mengaku Allah. Memang tidak ada. Tidak ada. Nah disinilah yang harus dipahami tauhid itu. Wahada yuwahidu tauhidan itu. Ingat, hanya satu dalang. Maka hikam sudah mengatakan, nah orang-orang yang merasa ada itulah yang akhirnya di dunia dia akan sulit dia di dunia. Maka dikatakan la tarfa'anna adalah dikatakan oleh Syaikhullah adalah dia akan menderita. Jadi semuanya persoalannya itu, semua penderitaan yang dia alami itu adalah, maka disuruh oleh dia mengatakan kepada kita, ukhruj min awsafati basyariyati, keluar dari sifat kemanusiaan. Matikanlah dirimu supaya kamu hidup.
Bangunlah dari tidurmu dengan cara mati. Jadi kenapa Allah nyuruh kita mati? Bahkan Allah menyuruh umat Nabi Musa membunuh dirinya. Wa idqala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Kembalilah pada Tuhanmu. Bagaimana? Faktulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Itu bukan membunuh, tetapi membunuh keegoan, keberadaan, pengakuan wayang-wayang yang tolol. Padahal ngejajar wayang itu semua tak ada. La tataharoku zarrodun illa biidnillah. Illa biidni dalang. Uripe dalang. Wujude dalang. Melihatnya karena basore dalang. Mendengarnya karena samane dalang. Ilmunya karena pengetahuannya dal. Geraknya karena kehendaknya karena kudratnya dal. Keinginannya tadi karena irodahnya dalang. Itulah kenapa dari awal kata Nabi kita adalah harus, kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu kojor kecuali kamu udah serah diri. Kenapa harus serah diri? Supaya kamu hidup. Maka Allah katakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Kalau kamu amwatan maka bakal dihidupkan. Nah, summa yumitukum. Nah, bagaimana supaya kamu bisa kembali sekarang? Karena kamu sudah hidup. Karena kamu sekarang sudah berarti kata Allah summa yumitukum. Supaya apa? Summa yuhyikum. Supaya apa? Summa ilahi tur. Karena kamu tidak bisa kembali selama kamu. Itu yang harus di konsep yang ada. Makanya dalam amaliyahnya Abah ajarkan bagaimana. Tapi tidak mudah memang menapikan diri ini. Terutama sifat pelit tadi. Tadi semua. Ya. Abah selalu ajak pada kalian semua. Semua itu adalah diawali dengan tadi sifat berkorban. Senang memberi dari Isa, Yahya. Menjadikan sifat berkorban Yusuf. Barulah kamu akan mendapatkan pelajaran darosa Idris. Pada nafsul mutmainnah, maka amarah, lawamah, mulhimah, Nah, kalau sudah begitu, kamu sekarang sudah menjadikan hamba. Allah bukan kamu yang melakukan, tapi Allah yang Nah, subhanallah di asra bi abdihi itu dimulai setelah kamu mutmainnah. Karena tadi, kalau sudah mutmainnah itu, benda itu jatuhnya ke langit. Kalau amarah, lawamah, mulhimah itu ibaratkan adalah gerakannya, karena gerakan adalah tubuh. Maka tubuh kita ini selalu tidak ingin mati. Tubuh kita ini miskin akhirnya. Karena kita terjebak. Selalu menjadi tubuh materi pengakuan. Ini aku, tubuhku, ilmuku. Nah, itulah. Akhirnya apapun yang kamu lakukan selalu jatuh ditarik ke bumi. Karena berlaku hukum fisika sentrifugal. Setiap benda tergantung daripada daya bendanya. Semakin tebal dia, semakin kuat kesadaran tubuhnya, akan ditarik ke bumi. Sebanyak apapun sholatmu, ngaji Quranmu, tetap kau akan tarik dunia. Maka tabah orang yang melihat Quran, kalau seandainya dia itu adalah hanya dilihat dengan mata, Quran itu yang nampak dunia. Maka selalu orang itu yang cari dunia. Tapi pada saat Quran kau lihat dengan hati, sebetulnya kau sudah mulai melihat ilmu. Quran yang sama, firman yang sama. Pada saat kau lihat dengan mata ini, mata yang suka perempuan, yang suka makan jengkol, yang melihat rumah, melihat mobil, apapun yang kau lihat, setiap ayat dalam Al-Quran itu akan terlihatlah dunia. Tetapi pada saat kau sudah pindahkan dengan hati, maka mulailah kau akan lihat Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Itulah kata Allah mengatakan, innallaha alimun, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Kamu akan menyaksikan apapun yang kau lihat adalah ilmu. Kalau Al-Quran itu kau lihat adalah dengan ruhmu, maka yang kau lihat sekarang adalah kasih sayang. Tidak ada lagi kebencian. Itulah. Jadi Al-Quran itu isinya adalah cinta.
pada saat kau lihat dengan ruhmu. Tapi pada saat Al-Quran kau lihat dengan penglihatan Allah. Dengan sirmu, maka yang nampak Allah lah setiap huruf itu. Maka orang membahas Al-Quran, maka maaf tadi semua. Karena terjebak pada mufasirin zaman 1000 tahun yang lalu. Yang tidak hidup sejaman dengan kamu. Persoalannya beda, alamnya beda, ujiannya beda, senjatanya beda, alat komunikasinya beda. Kamu pakai sekarang ini. Inilah kekoplokan orang Islam hari ini. Kemekola, gila, sipulan. 700 tahun yang lalu. Inilah kalian itu. Maka kenapa selalu harus Rasul pihada zaman. Harus kembali kepada mursyid pihada zaman. Pahami itu semua. Ya. Jadi inilah kegagalan manusia memahami Al-Quran. Bahkan Abah menyaksikan sekarang, betul kata Allah. Dalam surat Ali Imran, manusia itu disesatkan oleh perumpamaan Allah yang Allah buat di dalam Al-Quran tentang neraka. Manusia tersesat. Tentang barjah tersesat. Semua. Syirat. Akhirnya menuduh-nuduh Allah. Allah itu tukang siksa. Semua. Inilah karena kebodohan menafsirkan Quran. Disampaikan kepada umum. Sehingga manusia beragama itu diawali dengan bukan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan beragama dengan senang, bahagia. Berbondong-bondong masuk pada agama itu dengan rasa bahagia, dengan rasa rindu, dengan rasa cinta. Tapi ini adalah timbullah agama yang transaksional dalam kehidupan. Makanya manusia gagal memahami tadi semua. Ya, maka akhirnya dalam semua kehidupannya sengsara. Ya, karena bahkan di sini juga dikatakan syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Allah dekat dengan dirimu pada saat kau sudah mulai hidup hatimu ini. Tadi semua. Tapi wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Dan mata basyirah membuat menyaksikan keberadaanmu karena apa namanya? Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya Allah. Kau menyaksikan pada asbak kayu itu sebagai kamu hilanglah wujudmu sebagai asbak kayu karena kau menyaksikan kayu nyata pada dirimu. Dan disitulah kau menyaksikan dunia pada asbak kayu itu. Hilanglah dunia ini karena begitu dekatnya kayu akhirat pada dirimu. Sama seperti kayu ini. Maka itulah segala apa yang ada di dunia ini. Maka Abah suka umpamakan pada gelas. Tadi semua ya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kaca terhalang oleh gelas kaca. Sementara si gelas kaca ini wujud karena adanya si kaca. Seperti inilah kamu dengan Tuhanmu. Tapi kamu sebetulnya tidak ada. Karena yang menjadi gelas kaca juga dia. Kacalah yang menjadi gelas. Allah lah yang menjadi kamu. Kamu bukan Allah. Tapi Allah adalah kamu. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tuh pahami tuh. Kalau tidak begitu berarti maka di alam dunia ini Allah dohirkan segala sesuatu. Maka Nabi bersabda kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah jalan untuk kembali pada Allah. Lihat apapun. Dari semua. Ngomongin korek. Ini sebetulnya adalah antara nar dan nur. Dan semua. Ya. Maka pada saat Allah ngomongin nar, malaikat, dan iblis yang selalu bersama di dalam Al-Quran. Sebetulnya Allah dohirkan dengan apimu itu. Pada saat dia terang, terangnya itu adalah nurnya. Pada saat
dia panas, dia itu narnya. Iblis pada saat dia panas. Malaikat pada saat dia terang. Tapi si terang itu tidak ada kecuali pada panas. Maka malaikat itu sebetulnya tidak pernah berpisah dengan iblis. Makanya narun atau nurun. Maka itulah manusia itu. Pada saat dia bersama terang, palhamaha wartak waha. Pada saat dia panas, dia palhamaha puju roha. Itu saja. Jadi Allah itu akan melihat dirimu itu dari tadi. Kamu itu yang kamu nyalakan nurnya kah? Atau narnya kah? Maka pada saat narnya kah kamu digerakkan sebagai si rahwana oleh dalang. Tuh. Di pada saat dia nur, kamu dijadikan si Pandawa. Semua. Ya. Semudah itu sahabat sebetulnya. Maka dikatakan wa ainul basyirati tusiluka adama kali wujudi. Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaan. Tadi man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Barang siapa mengenal dirinya Adam, bagaimana sebut Adam? Maka tadi Adam bisa di ain dal mim Adam, tapi alif dal mim Adam Allah di dalam Muhammad. Kapas di dalam ben, manis di dalam gul, asin di dalam garam. Tadi semua ya. Panas di dalam api. Nur di dalam nar. Semua ya. Coba rasakan. Maka itulah kenapa Nabi bersabda yang mentapakur sesaat yang berkaitan dengan abah ngomongan yang kita omongkan ini. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaatnya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa lebih baik dari ibadah 1000 tahun? Buat apa buah lam ini bergantung syariat, sholat, puasa? Dia ngegantung. Ngegantung itu seumpama syariat. Tapi tidak pernah tersambung dengan setrum. Coba mana mending? 1 juta tahun menggantung bersyariat. Syariat itu melakukan. Dia ngegantung aja kan sekarang manusia. Makanya sholatnya itu adalah fi'lun amrinnya itu bukan, padahal Allah merintahnya akimis sholat. Tapi dia lakukan, yang dia lakukan adalah fi'lun amrinnya itu adalah koma yakumu kiaman, yang penting berdiri walaupun gak sholat. Maka apa? Sholat kalian itu akan mengundang musibah. Allah sudah menyurutkan adalah fi'lun amrinnya aqoma. Aqoma yukimu iqomatan itu adalah dialah yang tadi sibghatullah. Maka dialah la ya Muhammad anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Hei cepot, akulah yang sholat. Pada saat cepot sholat, yang sholat dalang. Pada saat Arjuna sholat, yang sholat dalang. Itulah yang harus kamu pahami. Kalau tidak begitu kamu menderita di alam dunia ini. Apapun yang dilakukan sia-sia ya. Maka permintaanmu juga tidak akan diijabah. Matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan Allah. Tadi permintaan si asbak kayu. Nih ingat, kamu dan Allah itu seumpama ini. Kalau yang ada asbak kayu, ingat ini bukan hulul, bukan itihad. Kalau hulul dan itihad itu kalau kayu butuh pada asbak kayu. Ini enggak. Justru asbak kayu yang butuh pada kayu. Wujudnya, maujudnya asbak kayu itu hanya untuk fiilnya si kayu. Menunjukkan, nih buah fiilnya. Maka sesungguhnya pada saat kamu lihat ini asbak kayu, maka kamu pasti, maka Abah pernah, sebelum kalian mungkin sekarang udah ngerti. Kalau bagi orang yang tidak belum paham apa ini, pasti dia bilang nah, pada saat kau bilang asbak, hilanglah kayunya karena di otakmu sudah asbak. Coba sekarang Abah rubah sekarang, pada saat kamu ada yang nampak kayu, hilanglah asbak.
Karena bukan hulu dan ittihad. Kalau kamu yang ada, Allah tidak. Itulah kenapa dia disebutkan laisa kamis lihi. Dia disebut ada mukhalafatul lil hawadis. Kalau asbak kayu yang wujud, hilanglah kayu itu. Nah, orang selama ini tidak mampu melihat Allah karena salah. Padahal sebenarnya ternyata Allah itu adalah yang disebut batin itu sangat dohir. Nah, tadi kata Abah, Allah itu adanya pada ketiadaannya. Tuh, kayu ini adanya pada ketiadaannya karena dia sudah berubah jadi asbak kayu. Coba terapkan pada dirimu. Tapakuri, duduk saja. Kalau kamu sudah mengerti, tidurnya saja lebih baik daripada orang sholat. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Karena sekarang sudah kau dirikan sholat. Tidur juga so. BO juga so. Maaf bercanda. Itu yang imam di Masjidil Haram itu. Maaf nih, mungkin kejam kedengarannya. Lebih bagus Abah Syed sambil beol. Kalau kamu hanya bagus-bagusan bacaan, bahasa, gerak tubuh. Karena Allah tidak memandang itu. Pahami itu. Ya. Tadi. Disinilah yang harus kamu saksikan Allah. Maka ini semua tentang ru'yatullah. Dan inilah. Ingat. Disebut hulul dan ittihad itu kalau dipandang dari segi asbak. Tapi dari segi kayu, karena asbak ini tidak ada. Tadi semua, ya. Maka sekarang pada saat kayu ini dianggap batin, batinnya itu kelihatan apa enggak? Malah dia yang lebih nyat. Itulah Allah itu adanya pada ketiadaan. Kaca itu pada gelas kaca itu adanya pada karena sudah berubah bentuk menjadi gelas kaca. Nah, Allah juga nyata pada dirimu. Makin kau ayah, makin Allah. Makin makhluk itu kelihatan ada, makin tidak. Makanya di situ ada harawis ngadohirkan kaca wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'anahu karena satu nek kaca albat. Nah, kaca itu batin pada gelas kaca. Sekarang yang nampak itu gelas kaca apa kaca? Kaca. Nah, itu. Makanya dilanjutkan oleh Syaikhul Wartawa dan tugas si gelas kaca itu adalah harus menghilangkan wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'anahu karena satu nek kaca abdo nih dohir. Justru dia batin tapi dia awal tapi akhir. Ya Allah, manusia buta banget tidak mampu melakukan. Itulah kata Allah. Makanya bagaimana supaya gelas kaca ini kelihatan kaca? Pecahkan gelas. Abah suka nguji Bu Ilin, taruh gelas ini. Tolong ambil kaca. Nggak ada yang ngambil. Di mana? Di meja Abah. Saya cari-cari nggak ketemu kali. Gitu. Abah suka iseng pada anaknya. Nanti kamu pasti kena ujian Abah nanti. Dulu Mang Asep pernah suruh ngambil apa? Suruh ngambil kayu di depan rumah. Sep tuh ambil kayu di depan rumah. Ternyata dia nggak ketemu. Bah nggak ada. Begitu saya tunjukkan. Sep ini asbak, kayu, meja, kayu, kusen, kayu. Kamu tuh bingung. Enggak, ini mah asbak. Nah itulah. Coba sekarang. Ambilkan Allah. Nah itulah. Karena manusia sudah terjebak pada bentuk dan rupa. Pada saat tadi tepung sudah transform menjadi donat, hilanglah tepungnya. Ya. Inilah yang intinya semua. Apapun yang tadi nyata ini, yang ada hanya Allah. Dan tadi Allah itu nyata pada tidak. Makhluk itu justru tidak ada pada makhluk itu tidak ada pada adanya. Allah itu ada pada tidak adanya. Gelas kaca ini tidak ada
pada adanya. Tapi si kaca ini ada lebih nyata. Coba mana? Gelas kaca apa? Ini semuanya kaca semua kan? Makanya al-abid wal ma'bud wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Dari semua. Sama. Kapas pada topi ini. Sekarang si kapas itu sudah menjadi belangkon. Kamu tertipu. Ambil kapas. Mana? Itulah. Kamu latih saja tuh dalam tiap hari itu. Temukan segala perkara. Sampai kata Allah ngomong mama. Susah sembunyi dari Abah Setu. Cerita dari Abah Setu lagi anjun. Tadi. Itulah maka dari awal. Waktu Allah itu ingin tajali. Dia tajali menjadi Nur Muhammad. Kan pertama Nur Muhammad itu ngaku Allah. Siapa kamu? Saya ini kan Tuhan. Ada. Gagah itu. Nah, itu. Kalau kamu Tuhan. Kayak ini harus jelas nih kata Allah itu. Hei Nur Muhammad. Nah, gitu. Harus jelas mana Tuhan. Mana hamba. Gitu. Maka si Nur Muhammad itu ngaku Tuhan asalnya. Siapa kamu? Saya Tuhan. Kalau kamu Tuhan berarti saya hamba dong. Kalau saya hamba. Sekarang kamu tolong sembunyi. Saya cari kamu. Gitu. Ternyata si Nur Muhammad tak bisa sembunyi. Gimana mau sembunyi? Ternyata kamu adalah aku. Barulah dia menyadari, dia berkata. Nah makanya yang pertama menyebutkan nama Allah itu. Yang pertama menyebut nama Allah. Ada nama Allah itu Muhammad. Dan yang pertama menyebut nama Muhammad itu adalah Allah. Maka Muhammad berkata menyebut asyhadu alla ilaha illallah tuh. Siapa yang berkata itu? Muhammad. Benang. Tapi si kapas menjawab tuh, yang mengatakan bahwa benang itu Muhammad adalah kapas. Aku bersaksi ya gitu. Aku bersaksi pada topi ini tiada yang nyata kecuali kapas. Maka sebenarnya nih segala sesuatu nih sedang menampakkan dia pada apapun. Maka cek abah ge, cek Allah teh. Ya sama aja. Kayak kisah syahadat sejati itu pada saat kamu pertama kali bercermin. Kamu lihat di cermin kamu. Tuh. Tiba-tiba yang di cermin ngomong. Kamu tanya yang di cermin. Coba sekali-kali kamu yang di cermin. Kamu aja yang cermin. Kamu bercermin gini. Kamu siapa? Coba iseng. Tapi jangan aneh nanti kalau sudah ngerti. Kamu itu bisa 9 wajah. Kaget. Hah? Siapa ini? Kamu jangan kaget nanti bercermin bukan kamu. Kalau masih bercermin kamu masih aman. Tapi nanti kamu punya 9 wajah yang tidak akan kamu kenali. Itu nantilah. Tapi minimal nih paham dulu tentang Allah dan Muhammad pertama kali. Ini Allah dan Muhammad segalanya. Semuanya ini dongeng ini yang batinnya Allah, yang dohirnya Muhammad. Semuanya ya. Maka pada saat kamu bercermin, kalau kamu ingin tahu Muhammad itu tanya yang di cermin itu. Siapa kamu? Maka yang pertama yang di cermin itu ngomong, aku Tuhanmu. Wah, kamu lagi bercermin. Terus yang di cermin itu, patri itu cermin. Siapa panjenengan? Dia ngejawab, aku ini Tuhanmu. Oh kalau gitu yang bercermin ini hamba dong. Iya, kata Tri. Kalau kau adalah Tuhan dan aku hamba, sekarang kau sembunyi. Coba suruh tuh bayangan Tri sembunyi itu. Tapi kata Tri, sekarang kalau kamu nggak bisa sembunyi kan, itu kamu gini-ginian gitu. Dia malah gigituan. Kamu gini-ginian, dia ngikut-ngikut gitu. Nah sekarang yang Tuhan siapa? Gitu kan tadi. Itulah kisah awal sejak syahadat. Yang menyebutkan nama Allah pertama Muhammad. Yang menyebutkan nama Muhammad pertama Allah. Jadi jangan ketipu. Maka gambar Allah dan Muhammad di buku Abah itu seperti sebetulnya adalah kebalikan. Makanya alif lam lam ha itu mim ha mim. Batinnya alif lam lam ha begitu dibalikan mim ha mim.
tadi semua. Maka waktu bercermin alif lam lam ha, waktu digambar cermin itu adalah sebenarnya mim ha mim dal. Semua. Maka setelah akhirnya yang di alif lam lam ha itu geser, dia hilang. Akhirnya dia ngaku, akhirnya tanya lagi, siapa kamu? Baru dia ngomong, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi ternyata engkau Tuhan. Dan akhirnya kau yang bercermin pun berkata, dan aku bersaksi, hai Muhammad, sebenarnya engkau adalah utusanku. Maka sekarang, ayo, selangap, ikut dia, ikut dia. Seperti itulah sebetulnya isi permainan dunia ini.